Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustin Abidatul Hilma, NIM 19010644155. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan materi tentang subtema 1 kelas 4, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, 3.4. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, visual, tulis, dan eksplorasi lingkungan. Yang kedua, 4.4. Menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari makhluk hidup. Pengertian dari makhluk hidup adalah organisasi yang dapat mempertahankan diri dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenis-jenisnya. Selanjutnya, jenis-jenis makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu yang pertama, manusia, yang kedua, tumbuhan, yang ketiga, hewan. Makhluk hidup adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Mengapa? Karena semua itu merupakan benda mati, dikarenakan batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Simak selanjutnya. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Cara dan alat yang digunakan tiap makhluk hidup berbeda-beda. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif, proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lain, contohnya berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, pergerakan tanpa perpindahan tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Selanjutnya, contoh dari makhluk hidup dapat bergerak. Yang pertama, burung elang bergerak menggunakan sayap. Yang kedua, ular bergerak menggunakan perut. Yang ketiga, ikan bergerak menggunakan sirip. Yang keempat, manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki. Yang kelima, tumbuhan bergerak membuka kelopak bunga, akar menembus tanah, dan lain-lain. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, contoh makhluk hidup bernafas. Yang pertama yaitu tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Yang kedua, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, ikan bernafas menggunakan insang. 3. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan.
Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, contoh makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan pada hewan katak. Katak dewasa menjadi telur, telur menjadi berudu atau cebong, menjadi katak muda, dan selanjutnya menjadi katak dewasa kembali. Yang kedua, pertumbuhan pada manusia dari balita menuju ke tua. Yang ketiga, perkembangan pada tumbuhan biji sampai menjadi tanaman dewasa. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Ada dua cara perkembangbiakan, yaitu melahirkan dan bertelur. Contoh dari melahirkan, manusia, kambing, kucing, sapi, dan lain-lain. Bertelur, ayam, ikan, burung, bebek, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tumbuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Jenis makhluk hidup berdasarkan makanannya ada 3 macam, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, karnivora, makan daging. Contohnya harimau, singa, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora, pemakan segalanya. Contohnya luwak, orangutan, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Yang pertama, tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, hewan dengan cara makan dan minum. Yang ketiga, manusia dengan cara makan dan minum. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan sangat berbeda-beda. Selanjutnya, contoh makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Yang pertama, tumbuhan putri malu saat disentuh akan mengingkup daunnya. Yang kedua, ada manusia. Saat melihat matahari, mata manusia akan menutup. Yang ketiga, ada hewan lipan. Hewan lipan saat disentuh badannya akan menggulungkan diri. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah dengan berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.